Kenapa ya Ustadz? Selalu ada, nih resiko nih saya ngomong kayak gini. Saya ada anggapan bahwa si itu udah hijrah nggak asik sekarang. Kenapa udah kayak gitu? Kenapa selalu kayak gitu ya? Maksudnya kita mencoba untuk memahami apakah hijrah itu membuat orang jadi nggak asik. Lebih tepatnya hijrah itu pelan-pelan, atau hijrah itu baju berubah, dandanan berubah, udah nggak mau nyentuh perempuan gitu. Mungkin itu yang membuat orang kaget gitu kali. Iya, betul. Jawabannya adalah gini, aku harus bagi juga ya. Pertama, fenomena hijrah itu tidak asik. Aku juga merasakan sih. Gitu ya. Aku merasakan banget. Dan ketika gelombang hijrah itu lagi gede-gedenya, aku bilang gini mas, pada beberapa orang yang mereka awalnya bukan tidak Islami, lalu terus kemudian hijrah ya. Aku bilang pada mereka gini, bro, kalau misalnya kamu zaman dulu melakukan sesuatu, lalu kamu hijrah seolah itu harus ditinggalin semuanya. Pada faktanya nggak begitu. Karena kalau kamu melakukan seperti itu, Islam rugi. Contoh ya, Khalid bin Walid itu kerjaannya mas dulu adalah panglima perang, nggak pernah kalah. Jadi win rate 100% mas. Wow. Luar biasa nih orang. Dia datang pada Rasulullah, dia nyerahin pedangnya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, pedang ini udah banyak membunuh kaum muslimin. Aku serahin simbolisme daripada aku nyerahin diri, serah kamu mau apain aku. Kata Rasul apa? Nih balikin lagi, sekarang kamu jadi pedangnya Allah. Lah kenapa? Lakukan hal yang sama. Jadi kalau kamu dulu punya kekuatan untuk bisa mengalahkan pasukan kaum muslimin, sekarang kamu gunakan kekuatan itu untuk Allah. Artinya jangan berhenti. Contoh misalnya ya, kalau dulu dia seorang pemusik, lalu terus kemudian mohon maaf lah, dia memfasilitasi banyak banget keburukan dengan musiknya itu ya. Terus kemudian dia hijrah. Lalu terus kemudian dia bilang, aku gak mau bermusik lagi. Lah rugi dong. Gitu kan ya, kitanya rugi dong. Terlepas dari pemahaman fikih ya. Tentang musik haram dan segala macam. Tapi kalau aku memandang, kan masih ada pendapat yang memperbolehkan musik boleh. Lah gunakan itu untuk kebaikan. Sebagaimana kamu ngumpulin orang. Kamu menggunakan influence-mu untuk terus kemudian membuat orang-orang itu misalnya memfasilitasi mereka untuk keburukan. Sekarang fasilitasi kebaikan. Kalau kamu dulu bangun diskotik misalnya. Jadi IO Sondrenalin dan segala macam, bukan salah ya itu kan ya, bukan salah ya. Tapi maksudnya kalau kamu misal dulu terus tiba-tiba aku gantung sepatu, aku sekarang mau di masjid aja, rugi Islamnya. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang bisa di masjid, tapi keahlian-keahlian kamu itu manfaatin untuk Islam. Itu yang pertama, itu bikin orang nggak asik tuh kan ya. Tapi mas ada juga ustadz yang hijrah. Udah ustadz hijrah kayak aku misalnya. Aku kan dulu kan terus kemudian cuma ngambil pasar-pasarku aja. Tapi aku bilang sama mas ketika aku pengen untuk meraih circle yang lebih besar. Berarti bayangin nih mas ya, kalau ini ada orang yang duniawi pengen belajar agama, ini ada orang beragama pengen belajar duniawi nih kayak aku. Kadang kan ada yang juga yang salah juga. Kenapa? Mulai nyaman nih dengan dunia nih. Terus sebenarnya tujuannya lupa nih. Nah ini ada juga. Nah balik lagi kalau kepada pertanyaan mas gitu kan ya. Kalau kita bicara misalnya kayak tentang hijrah ini, ada orang-orang yang kayak kok dia jadi kurang asik ya. Berarti dia nggak ngerti esensi mana yang tidak boleh dinegosiasi, mana yang masih negotiable. Elaborasi Ustadz. Oke, contoh ya. Di dalam prinsip hijrah kita adalah Islam ngasih tau kamu ini non-negotiable ya. Yang ini negotiable nih. Contoh ya, sholat itu unnegotiable. Tapi kapan sholat itu negotiable. Oke. Contoh ya misalnya ya. Aku pernah upload di Instagram. Aku bilang gini, salah satu cara aku untuk bisa memahami orang adalah ketika bapak ibuku datang ke rumah, aku sudah sholat zuhur. Mereka datang jam 2-an, mereka ngajak ngobrol terus mas. Dan sama teman-temannya ngajak ngobrol terus. Aku lihat jam, ini sudah asar udah berkumandang. Aku tahan, aku gak bilang gini, sholat dulu ya. Kenapa? Karena gak semua orang ngerti bahwasanya sholat tepat waktu itu bagus. Dalam tradisi mereka lebih kepada ekstrim nih anak nih. Kok dia kayak membatasi banget ya? Apa dia nggak senang kita datang ke sini nih segala macam. Akhirnya aku tunda tuh sholatku tuh. Aku tunda sholatku sampai jam 5. Aku baru minta izin ketika aku belum lihat nih tanda-tanda mau selesai nih. Oke, aku izin dulu ya untuk sholat. Aku bilang mohon maaf banget, aku izin untuk sholat. Setelah aku ngelayanin mereka, setelah aku ngajak ngobrol mereka. Nah, bagiku itu adalah negotiable. Karena aku punya sesuatu yang mau aku raih. Karena itulah Allah kasih fleksibilitas kan untuk itu kan ya. Contoh misalnya kayak gini, salaman.
Salaman tuh ada hukumnya yang paling parah mas. Katanya Rasul, bersalaman dengan perempuan lebih baik aku ditusuk kepalaku dengan paku. Wow. Karena tadi kan ya problematis. Tapi dalam terus kemudian permasalahan yang lain membahas hukum yang sama, boleh-boleh aja selama tidak ada nafsu. Nah maka kita sebagai orang yang, misalnya contoh ya, aku sebagai orang Chinese ya, ketemu sama ketemu orang-orang teman-teman bapakku, ibuku, itu salaman tuh merupakan sesuatu yang bare minimum, yang menandakan bahwasanya kita humble, kita menyambut mereka untuk di rumah kita. Nah aku tergantung tuh, ketika misalnya contoh ya mereka nyodorin tangan duluan, aku salamin. Tapi kalau mereka nggak menyodorkan tangan, aku begini. Jadi fleksibel kan gitu kan ya. Itu negotiable. Nah jadi kalau ada orang-orang yang menjadikan yang negotiable menjadi non negotiable, di situ jadi nggak asik tuh. Masih. Tapi yang Ustadz ceritakan ya sikap Ustadz untuk kemudian memilih untuk menunggu, nggak memaksakan untuk gue harus sholat sekarang. Itu kan sebenarnya kan menunjukkan kedewasaan ya, bukan cuma kedewasaan dalam konteks umur gitu, tapi juga kedewasaan dalam menjadi umat Muslim gitu. Betul. Apakah orang-orang yang disebut nggak asik itu kayak begitu karena ini istilah saya Ustadz ya, ada puber-pubernya dikit gitu, kayak ini sering sekali saya pakai contoh. Teman saya baru belajar Aikido, semua dipelintir sama dia. Terus kayak kalau ada orang baru belajar hacking, semua dihack sama dia. Betul, gitu. Betul. Dulu saya baru ketemu cinta sama Indonesianya, semua harus saya nasionalisme gitu. Betul. Mungkin di agama ada gitunya juga kali. Jadi dia kayak ada puber gitu. Saya sih paling Islami gitu dan sehingga itu selalu ditunjukin gitu. Saya mau sholat. Sorry saya nggak menyentuh. Sorry ini maksiat. Sorry musik harus matiin. Itu tuh kayak pubernya gitu. Dan itu orang bisa politik. Ada puber politik itu. Gue sekarang peduli politik dan gue terlibat banget. Akhirnya jadi keras. Betul. Dan itu butuh kedewasaan tersendiri tuh untuk kemudian keluar dari pubernya. Bener nggak gitu? Nah, aku ketawa tadi karena ketika aku belajar Aikido memang gitu aku pelintir orang mulu sih. Jadi tapi sekarang kan aku nggak mau pelintir orang, kenapa? Karena sudah nggak belajar lagi. Jadi gini mas, persis seperti orang ketika belajar misalnya belajar stand up ya, dia selalu nyari ini punchline-nya yang mana nih, ini setupnya gimana nih segala macam. Itu ada hukumnya tuh mas, namanya Dunning-Kruger effect kalau nggak salah. Dunning-Kruger effect. Atau Kruger effect lah kalau singkatnya. Kruger effect tuh mengatakan begini, bahwa saya pembelajaran tuh ada 2 punuk. Jadi orang yang pertama-tama kali belajar, jadi ada waktu sama ada intensitas belajar, jadi kayak punuk. Orang yang pertama-tama kali belajar, dia merasa sudah nguasain semuanya. Tapi kalau ilmu tuh ditumpuk lagi pada dia langsung humbling down. Di titik dia humbling down, maka dia nanti kalau ditumpuk terus, dia akan sampai pada titik keseimbangan yang tidak segede punuk di awal. Jadi intinya adalah gini. Orang yang baru belajar di awal itu pasti langsung tinggi itu. Tapi ketika dia belajar lagi tengah-tengah dia akan humbling down parah banget sampai dia mikir ternyata gue nggak tahu apa-apa. Dan dia menjadi nggak pede. Dia menjadi kayak aduh ini kayak gimana? Janganlah. Dia belajar dakwah pertama-tama. Dia jadi terus kemudian orang paling keras. Tiba-tiba sudah belajar lagi. Aku nggak mau dakwah, nggak pede aku. Kayaknya aku salah deh kalau dakwah. Ini malah nambah maksiatku. Tapi kalau dia terus belajar lagi, dia akan jadi stabil. Dia kan bisa menempatkan oke, kapan aku ngomong, kapan enggak. Kapan aku didengerin, kapan enggak. Nah itu normal banget Kruger effect itu. Ya berarti mungkin untuk banyak orang ketika itu terjadi kita dari luar menilai oh ini orang masih dalam proses aja. Benar, mungkin dia butuh waktu untuk kemudian ketemu pendewasaannya terhadap proses hijrahnya dia gitu. Betul. Orang bilang kalau orang belajar bela diri ya, awal-awal itu pengen dites tuh. Jadi ini kalau kayak gini nih prakteknya gimana nih? Ini pengen dites nih, maka masalah-masalah muncul. Tapi ketika dia belajar lagi dia takut. Dia takut berantem karena dia takut orangnya lebih kuat daripada dia. Tapi kalau sudah mencapai titik kesempurnaan yang kata tadi Mas bilang dewasa atau matang tadi, dia ngelihat orang. Kalau orangnya lebih kuat daripada dia mau belajar. Tapi kalau dia lihat orang lebih lemah daripada dia lari. Kenapa? Dia takut bunuh orang. Iya betul. Itu yang terjadi di film Ip Man tuh. Kalau Anda nonton Ip Man 1 dan 2 kan ada aja yang nantang Ip Man gitu. Betul. Saya mau menantang perguruan ini, saya menantang perguruan ini. Ip Man gak mau nantang siapa-siapa. Ip Man menghindar. Kalau bisa sih gak berantem nih kita. Iya benar. Itu Kruger effect. Jadi terus kalau kita melihat ada orang kayak gitu ya, terus tambah ilmunya. Nanti experience itu akan ngikutin kurva tadi itu. Nah itu pertanyaan lanjutan saya. Jadi kalau orang mau berhijrah, yang disarankan tuh seperti apa gitu prosesnya? Kalau nggak salah
sebelum kita mulai taping, Ustadz sempat ngomongin soal menumpukan ilmu, terus nanti hasilnya akan kelihatan secara akumulasi gitu. Itu sebenarnya kayak ada buku Compound effect. Bukan, iya ngomongin soal compound effect, judulnya Atomic Habits. Oh, Atomic Habits. Jadi dia bilang perubahan besar yang lu lihat itu kumpulan dari compounding effect dari perilaku-perilaku kecil yang berubah gitu. Betul. Nah, sekiranya ada orang bilang, gue udah ngejalanin hidup setahun ini, tapi kok gue nggak dapat apa yang gue pengen ya, kayaknya gue mesti berubah gitu, gue harus berpindah ke titik yang lebih baik, pengen berhijrah gitu. Prosesnya itu seperti apa untuk yang disarankan dan yang benar gitu? Bagus banget. Istilahnya menurut Ustadz. Itu kayak emas sebenarnya prosesnya. Itu pertanyaan saya. Prosesnya kan berasal dari keresahan ya. Mas punya keresahan yang baru, dan aku yakin keresahan itu tidak tiba-tiba, itu compounding. Aku pikir-pikir gini, kenapa di antara seluruh siswa-siswa yang ada di SD, SMP, SMA, Saverius yang ada di Palembang, kenapa aku yang harus terus kemudian meluk Islam misalnya? Itu karena compounding effect itu tadi. Tanpa sadar kan kita tuh kan hasil daripada pilihan-pilihan kita di masa lalu. Kita baca buku apa, kita dinasihatin sama bapak kita apa, kita ngelihat apa dan bagaimana komentar orang tentang itu. Akhirnya kita mengembangkan satu sikap tertentu, karakter tertentu. Nah, ketika kita sudah mentok misalnya, keresahan kita nggak terjawab, kita pasti akan nyari yang lain. Makanya orang bilang memang betul sih, obat yang paling bagus itu dimasukkan lewat luka kan. Kan ketika kita injeksi kan kita melukai orang supaya obatnya bisa masuk. Nah, luka itu kan tempat masuk yang paling bagus untuk obat. Nah, kapan obat itu bisa masuk? Keresahan, mentok, kita nggak bisa apa-apa lagi, kita menemukan sesuatu yang nggak bisa kita tanganin. Nah, itu yang terjadi pada Mas, mungkin terjadi pada aku juga, ataupun terjadi pada siapapun. Nah, kalau itu sudah muncul, berarti mulailah dengan tadi, kita tuh sebenarnya apa yang kita mau itu harus jelas dulu. Sorry, tapi mungkin agak mundur dikit, tapi itu jatuhnya kayak pamrih nggak sih Ustadz, kayak mentok nih berubah gitu. Siapa tahu gue dapat apa yang gue mau gitu. Misalnya karir bisnis gue jelek nih, atau karir gue sebagai presenter kurang nih. Betul. Hijrah kali ya, pakai hijab biar ada banyak job gitu. Itu kan pamrih ya. Nggak salah kan? Nggak salah. Tapi nggak kayak ada sesuatu yang transaksional. Kayak ngakalin Allah gitu. Nah, itulah indahnya Islam tuh. Menurutku ya. Kenapa? Islam itu tidak peduli tentang sebab kenapa kamu mau berbuat baik. Tapi Islam itu mengharuskan kamu tetap berbuat baik. Jadi gini ya, misalnya contoh ya. Ada orang mu'alaf gara-gara dia pengen untuk dapat duit lebih banyak misalnya. Kayaknya kalau gue jadi muslim, bisnis gue lebih bagus nih gitu kan ya. Nah, lalu dia masuk Islam. Apakah sah? Sah. Tapi yang harus kemudian dia perhatikan adalah dia boleh melakukan apa saja, sebab apa saja untuk menjadi seorang muslim. Yang wajib adalah dia mempunyai alasan yang tepat untuk menjadi seorang muslim. Artinya gini ya, karena kalau misalnya kita balik ya Mas ya, andaikan orang berhijrah itu harus benar niatnya, maka hanya sedikit orang yang bisa berhijrah. Niat orang kan beda-beda kan. Betul. Ketika dia mentok, gue udah mentok nih di sini, kayaknya gue perlu yang lain deh. Nggak ada masalah. Karena yang namanya kebaikan itu akan jadi sebuah adiksi. Karena kejahatan juga jadi sebuah adiksi. Berapa banyak Mas orang-orang jahat dengan niat yang baik Mas? Niatnya tuh pengen ngurusin anak Mas. Iya betul. Iya, jadinya malah jahat kan. Ngubah-ngubah konstitusi. Gak ada Mas orangnya. Gue udah memang niat gue mau ngancurin negeri ini. Gak ada Mas. Niatnya baik. Sama kayak orang misalnya mungkin niatnya gak baik, tapi yang dia lakukan adalah kebaikan. Menurutku itu adalah satu poin. Menurutku ya. Nah, nanti pada saatnya ketika dia sudah melakukan kebaikan, oh ternyata ini esensinya. Nah, berapa banyak orang-orang yang mau berbuat baik akhirnya jadi jahat karena caranya salah. Dan berapa banyak orang-orang yang terus kemudian mau berbuat mungkin nggak baik atau jahat lah kita taruh di sini, tapi caranya baik. Tinggal niatnya kita ubah kan. Setidaknya ngubah satu lebih bagus daripada ngubah dua. Iya, tapi kadang-kadang itu jadi buruk untuk dirinya sendiri. Ambil contoh gini, Ustaz. Misalnya, kalau tadi kan saya ngeliat dari perspektif ngakalin Allah, dan Ustadz bilang nggak ada Allah, nggak bisa diakalin. Pokoknya lo mau berubah ya bagus gitu. Niatnya kayak gimana itu diterima aja sama Allah gitu.
Tapi gimana dampaknya terhadap dirinya sendiri? Contoh gini, betul. misalnya gue pengen jadi lebih baik, gue pengen hijrah karena biar usaha gue diridhoi Allah, biar rumah makan gue laku gitu. Dan dia udah melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan yang sebab akibatnya dia udah benerin gitu. Jadi dia bukan yang kayak menunya kurang, rasanya nggak enak, terus dia berdoa supaya jadi laku. Enggak juga. Dia udah perbaiki, dia udah lakuin semuanya. Tapi kok belum nih. Nah, gue coba untuk berserah diri sama Allah. Jadi gue terus berhijrah. Tapi karena niatnya kayak gitu, lama-lama kan ada kemungkinan dia mempertanyakan, gagal juga nih hijrah nih. Buat apa gue hijrah kalau ternyata gue masih gagal usahanya, masih nggak punya anak, dikarunia anak, masih nggak dapat jabatan, masih nggak dapat semuanya itu. Terus itu kan jadinya kan buruk untuk dirinya sendiri ya. Itu tepat banget. Itulah gunanya guru. Nah artinya gini, kalau yang aku perlukan Mas ya, ketika ngelihat ada orang, misalnya contoh, aku ngelihat ada orang, aku pengen banget dia berubah. Yang aku perlu cuma pertemuan sama dia, ya kan? Karena itu aja udah bagus ketika membuka pintu. Terus kemudian yang dia perlukan kan cuma informasi sebenarnya. Nah kalau ada orang misalnya contoh ya, kenapa aku bilang aku nggak penting dengan sebab kenapa, niat itu penting banget Mas seperti yang Mas bilang tadi. Tapi sebab dia, aku mau hijrah karena aku mau kaya. Oke, yuk kita ngobrol yuk. Nah itulah pentingnya guru. Berarti kalau ada orang yang selama ini dia sudah membuka pintu terus kemudian untuk berubah, terus dia tidak berubah ke arah yang baik, lantas dia kecewa gara-gara yang dia buat ternyata nggak sesuai dengan niatnya yang dia dapat. Nah itu yang aku mau untuk emphasize itu kayaknya gurunya yang harus lebih berperan. Jadi salah satu yang kita bisa ambil adalah kalau lu berniat untuk berhijrah dalam arti mengubah hidup lu jadi lebih baik dan yang di jalan yang diridhoi Allah, pasti kan jalannya nggak sendiri, pasti kan ada bimbingan. Itu lebih penting daripada niat yang baik. Itu lebih penting daripada niat yang baik. Mas niat nggak sih ketika mulai lari ya untuk half marathon atau full marathon gitu? Niat. Dan niat mulai dari awal nyari pelatih. Wah itu berarti memang beda Mas. Iya. Dari awal udah bukan coba-coba. Waktu gitu. pertama kali lari, iya. Nggak pernah kepikiran mau maraton. Coba-coba kan? Coba-coba iya. Kapan Mas memutuskan mau full marathon? Sejujurnya setelah saya bisa half marathon, setelah half marathon bisa full marathon kali ya. Nah itu yang namanya adiksi itu. Jadi semua itu dimulai dari yang kecil. Aku coba untuk lari. Kenapa? Ya ini aku merasa aku udah terlalu gemuk sih. Aku merasa kayak ya ngapain nggak ada kerjaan di hari Sabtu. Ya udah aku lari aja. Lama-lama keterusan. Nah kan awalnya kan coba-coba seperti kata yang meme-meme itu kan ya. Lama-lama kok enak gitu kan ya. Nah itu yang aku harapkan pada orang sebenarnya. Nah artinya kita tidak perlu niatan dari awal. Aku pengen jadi full maraton. Kenapa? Alasannya ada karena aku melihat ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupku dan aku akan menguasai New York, Jerman, Berlin dan Jepang, Tokyo dan segala macam. Enggak. Tapi semuanya dari kecil, perkara-perkara kecil. Kebaikan tuh begitu Mas. Kebaikan tuh seperti itu. Aku jadi gini ya. Aku tidak terlalu perlu orang yang paham sampai ke ujung. Yang penting dia mau jalan. Makanya kan kita pernah bahas ihdinas sirotol mustaqim. Kenapa Allah katakan tunjukin kami jalan yang lurus. Udah jalan aja dulu. Jalannya sudah ada, ujungnya mah gak penting. Karena nanti kalau kita udah jalan, ada yang akselerasinya begini, ada yang akselerasinya begitu. Yang penting jalan aja dulu. Dan oke, tujuannya itu urusan nanti. Yang penting jalan aja dulu. Dan paling dalam perjalanan diperhatikan apakah jalannya benar gitu ya. Ya, membersamai orang-orang tadi kata Mas, jangan sendirian. Itu penting banget. Terutama guru. Guru itu kan bisa ngeliat gini ya. Contoh misalnya, dia memang baru terus kemudian melakukan ini karena dia pengen disebut orang soleh aja. Atau karena dia pengen ngindarin masalah terus kemudian dia jadi mualaf. Atau dia pengen untuk terus kemudian kayak dibilang kayak bisnisnya lebih bagus misalnya. Dia pengen punya pasar baru di pasarnya Islam dan segala macam. Bagi guru apapun yang dia kayak dikasih bahan kan, dia ngolah jadi sesuatu misalnya. Nah itulah penting kita nggak sendiri, supaya niat kita tadi lama-lama Allah perbaikin. Niat kita lama-lama Allah yang perbaikin. Betul, karena orang-orang jahat itu juga nggak sendiri. Oh iya betul. Orang-orang banyak yang jadi sosial kriminal kan, jadi dia jadi kriminal karena sosialnya itu kacau. Tapi kalau dia misalnya lagi sendiri dia nggak gitu. Itu film apa? Good Will Hunting tuh. Saya tahu Good Will Hunting. Ya, dia kan berantem ketika bareng-bareng kan. Iya betul. Ketika dia nggak bareng-bareng kan dia kan belajar. Betul. Iya. Jadi maksudnya ada banyak hal yang kita tuh hijrah juga tuh dia tuh. Benar, hijrah kan. Karena komunitasnya dipisah kan. Iya betul. Nah makanya aku pernah punya temen yang kena narkoba.
semua terapis itu sepakat bahwasanya yang pertama harus dilakukan adalah memutus daripada pengaruh luar. Maka orang-orang yang biasa terapi itu adalah nomor handphonenya hilang, terus kemudian pindah kota, gitu kan? Itu kalau diterapin, nah, itu hijrah sebenarnya. Dan pada akhirnya ya, seperti yang tadi Ustadz katakan juga, pada akhirnya label hijrah tuh tidak disematkan oleh si pelakunya, orang yang ngelihat gitu. Benar. Itu yang aku bilang dari awal. Tapi balik lagi ya, mentalnya Mas tetap harus merasa bahwasanya aku udah berubah belum sih, gitu kan ya. Dan itu terjadi pada setiap hal nggak sih Mas sebenarnya. Kita melakukan apapun ya, kita merasa not good enough loh untuk itu sebenarnya. Sampai orang-orang ngeliat, lu merasa not good enough, tapi lu udah kayak sampai di titik ini loh misalnya, gitu kan ya. Kita selalu merasa nggak ada yang berubah pada badan gua, nggak ada yang berubah pada segala sesuatu. Nah, mental kita tetap harus begitu, karena mental lapar itu perlu dalam kebaikan. Hanya saja benar. Hijrah itu kalau aku sekarang ya tidak aku pakai dalam dakwahku malah. Karena kenapa? Karena aku tidak mau membatasi segala sesuatu itu jadi kayak orang-orang yang merasa belum, dia tidak mau ikut. Contoh ya, aku pernah ngobrol sama Ustadz Hanan. Dia kan judulnya kan SIF itu dulunya pemuda hijrah. Dia bilang aku nyesel sih ngomong pemuda hijrah. Kenapa? Karena seolah-olah membatasi pasarnya cuma pada orang yang sudah hijrah aja. Sebenarnya orang udah biarin mereka pemuda hijrah, kita kan pemuda nggak hijrah, gitu kan ya. Maka ada pemuda tersesat kan, karena untuk memfasilitasi yang belum hijrah, gitu kan ya. Ataupun misalnya kayak yuk ngaji, itu juga kita nyesel juga tuh. Kenapa? Karena membatasi orang, aku mah nggak bisa ngaji, aku mah nggak mau. Padahal yang kita maksud itu adalah sebenarnya mikir, bukan ngaji dalam arti membaca Quran. Tapi ya udahlah karena sudah terlanjur gitu kan ya. Nah akhirnya kita nggak berusaha membatasi sih, semua orang berhak untuk itu. Jadi label tuh seringkali membatasi manusia. Oh iya, tapi ya pada akhirnya kan kalaupun dia bisa dirapihkan dengan penjelasan-penjelasan. Benar, tapi label juga bagus karena label juga membuat kita juga jadi positif kadang-kadang. Kalau kita melabeli diri kita, aku nih orang lagi mau berbuat baik, maka ketika dia lagi mau berbuat jahat, jadi gak enak gitu kan. Aku nih orang hidup sehat loh, ketika ditawarin junk food jadi malu. Hijrah itu adalah proses spiritual masing-masing gitu ya, Ustadz ya. Dan nggak pernah habis. Nggak pernah habis, ya betul sekali. Nggak pernah. Itu sebenarnya pertanyaan lanjutannya. Ketika orang bilang, gue mau berhijrah, dalam arti ingin jadi lebih baik sebagai seorang individu ya, jadi di jalannya Allah gitu. Itu ada titik di mana dia memutuskan untuk berhenti berjalan nggak? Berhenti berhijrah itu kan kata kerja ya? Betul. Kata kerja. Iya, apakah dia tanpa hentikah proses hijrah itu? Iya, sampai mati sebenarnya. Nah pertanyaannya, ada nggak orang yang capek akhirnya berhenti berjalan? Menurutku sih ya, balik lagi, aku tidak pernah melihat orang dari aktivitas. Yang aku lihat adalah why-nya, apa yang dia punya sehingga kerja itu bisa jalan. Kalau misalnya kita lihat misalnya kayak dari teori perilaku ya, perilaku itu adalah sesuatu tahapan ketiga setelah ada 2 tahapan sebelumnya. Pertama adalah berpikir, malah tahapan keempat. Pertama berpikir, kedua adalah memahami comprehension, yang ketiga adalah meyakini. Berpikir, memahami, meyakini, malah ada satu lagi, cenderung. Setelah itu baru melakukan. Cenderung. Jadi tend to. Jadi cenderung. Jadi dia condong ke situ. Condong tuh ciri-cirinya apa? Aku tuh mau, tapi aku belum bisa. Itu udah cenderung tuh. Artinya ada contoh misalnya ya. Awalnya ada orang yang nggak sholat misalnya. Terus dia berpikir, sholat tuh bagus ya. Itu berpikir. Memahami, ternyata efeknya ke sini. Paham dia. Tapi dia belum berbuat. Kenapa? Belum cenderung. Pas cenderung adalah, aku tuh mau sholat sih. Cuman itu cenderung tuh. Dia ngelihat ada orang sholat, ada orang gak sholat, dia udah tahu ini orang baik. Maksudnya ini adalah orang yang better. Itu udah cenderung namanya. Walaupun dia belum mau sholat. Nah baru setelah cenderung orang bisa baru mau sholat. Jadi itu udah berapa level kan untuk itu kan ya. Nah kenapa terus kemudian orang bisa berhenti? Berarti karena dia gak cenderung. Kenapa kecenderungannya hilang? Karena keyakinannya hilang. Kenapa keyakinannya hilang? Karena pemahamannya mulai hilang. Karena berpikirnya mungkin udah berhenti. Nah ini aku fokus di sininya nih. Jadi feeding information, feeding pemahaman segala macam ini lebih penting daripada ujungnya. Karena aku udah bilang sama Mas kan ya, bahwa aku nggak pernah ngeliat sini nih. Yang aku lihat adalah ini udah benar belum di sininya nih. Udah kalau ini udah benar, eventually pasti akan di sini kok.
Itu yang kayak tadi Ustadz sempat bilang soal orang belajar panahan. Benar. Benar. Guru panahan tuh nggak ngelihat ke target, ngelihat ke form. Semua guru panahan ngelihatnya ke form. Iya. Karena itu dulu yang penting. Karena target tuh gampang banget. Mas tahu kalau Olimpik, panahan Olimpik, yang olahraga, itu yang paling penting pertama kali adalah ketepatan. Iya. Di Islam, panahan Islam itu ditaruh nomor 3, Mas. Ketepatan tuh. Nomor 1, nomor 2-nya? Nomor 1 konsistensi. Oh. Nomor 2 adalah kekuatan. Nariknya sampai ujung. Jadi kalau kena harus ngerusak. Kalau kena harus punya power. Yang ketiga baru ketepatan. Dan di dalam Islam ketepatan itu adalah ikhlas namanya. Tepat ini. Ikhlas. Sholat, Mas. Ikhlas itu nomor 3, Mas. Kalau aku ngajarin orang kayak panahan. Ada orang bilang, Ustaz aku mau sholat tapi aku tuh gak bisa ikhlas. Ikhlas tuh nanti. Yang disuruh tuh konsisten dulu. Yeah. Sholat konsisten dulu. Dan dari awal sampai akhir benar. Kekuatannya ada. Yeah. Nah setelah itu baru ikhlas. Nomor 4 panahan adalah berefek baru. Oke. Ya moga-moga ini jadi patokan yang baik untuk siapapun yang lagi berpikir untuk berhijrah. Ditemenin sama gue juga dari obrolan tadi juga jadi sadar bahwa ya udah kalau lu memutuskan untuk pengen pindah jadi punya kehidupan yang lebih baik, nggak usah lihat ujungnya, compounding effect aja dan ya bersabar karena toh Allah nggak berharap lu untuk langsung lompat ke titik nomor 3 tadi. Betul. Yang penting konsisten dulu dan berkekuatan. Nanti ikhlasnya akan nyampe juga. Dan ya mungkin lu boleh ambil nasihat ini atau tidak. Nggak perlu terlalu ingin tampak berubah lah. Karena itu biar orang yang nilai, bukan kita yang dorong gitu kasarnya. Sukses untuk perjalanan hijrahnya dan. Tapi sebenarnya aku mau nanya Mas. Iya. Ini kan berkaitan dengan yang Mas tanya tadi ya. Kenapa ada orang berhenti hijrah nih? Iya. Supaya ini mengayakan orang-orang yang nonton ya. Pertanyaanku Mas, apa yang mendorong Mas paling kuat untuk hijrah? Atau untuk berubah? Saya pribadi nih. Gak usah bahas agama dulu misalnya kalau gak nyaman. Ke New York. Oh, apa yang membuat saya pengen pindah ke New York? Paling kuat. Alasan paling kuat. Alasan paling kuat penasaran, Ustadz. Penasaran apa Mas? Aku bisa eksis atau nggak di situ? Penasaran masa nggak ada orang Indonesia yang bisa punya karir internasional gitu? Oke, apa yang Mas sebut dengan karir internasional? Manggung di misalnya manggung di Big Egg atau apa gitu? Iya itu juga dikenal secara internasional sih. Jadi kayak yang tahu Panji itu bukan cuma orang Indonesia, tapi ada orang di Pittsburgh atau orang di Berlin. Gue tahu sih Panji, gue pernah nonton, lucu dia gitu. Oke, di titik itu Mas, kalau Mas sudah sampai Mas kehilangan alasan untuk di New York, benar nggak? Nah, suatu hari nih, Mas sudah masuk Netflix nih kan, dan orang-orang udah tahu Panji ini adalah komika yang paling bagus di Indonesia, udah masuk Netflix. Suatu hari nanti Mas udah sepanggung misalnya sama siapapun yang Mas pikir ini udah eksis nih berarti gue, Mas mikir nggak masih perlu di New York? Pertanyaan menarik, Ustaz. Saya nggak tahu jawabannya tuh. Kira-kira? Mungkin enggak. Kecuali kalau dapat yang baru kan? Dapat yang baru maksudnya? Alasan baru. Iya. Nah itu maksudku tuh. Jadi orang bisa berhenti aktivitas itu bukan karena dia berhenti aktivitas, tapi dia berhenti punya alasan. Jadi alasan harus dikasih terus nih. Itu terjadi pada aku ketika, salahnya aku ya Mas ya. Aku ngelihat di Gramedia, nggak ada buku-buku Islami yang jadi bestseller. Aku bilang, andaikan ada buku bestseller di situ, bukuku jadi bestseller. Begitu tuh buku jadi bestseller, jadi nomor 1 nih, aku jadi malas nulis. Karena kayak aku harus cari sesuatu yang lain kan. Ya, betul. Ya, jadi berubah itu karena ada urgensi. Nah aku sih nggak penting perubahannya, urgensinya itu yang harus ditanemin terus. Jangan sampai nanti yang paling bahaya daripada sebuah perubahan adalah ketika udah tercapai. Makanya kita jadi nggak pengen lagi berubah. Yang kemarin kita sering ngomong itu Mas, kata-katanya Ben itu. Peace has cost you your strength. And peace has cost you your strength and victory has defeat you. Jadi dalam Islam itu ya Allah tuh selalu ngasih kita ya, kalau kita semakin paham dan semakin paham lagi tujuan yang benar-benar memang unachievable.
Makanya aku bilang kan aku nggak pernah mikirin ujungnya kan unachievable gitu. Itu aja tuh sebenarnya. Itu masukan tambahan untuk Iya. untuk lo. Gue wow, alasannya mesti diupdate terus. Selalu. Mungkin hari ini karena pengen eksis, besok ketika kita sampai, misalnya contoh kita sudah eksis, kita harus tahu bahwa oh ternyata aku bukan hanya eksis, tapi apa yang aku sampaikan di panggung, kan sekarang kan eksis di panggung publik, panggung internasional. Nah setelah eksis di panggung internasional, harus ada sesuatu yang aku ubah kepada orang-orang yang dengerin aku. Misalnya itu kan jadi sesuatu yang baru lagi. Ya. Oh ya gitu, makasih banyak Ustadz untuk pembahasannya. Sebelum kami tutup mau ngingetin aja, Putbal akan ada comedy show. Jadi kalau misalkan lo ingat waktu itu di Ramadan 2026 ya benar. Before Iftar. Betul. Before Iftar itu ada Putbalnya. Putbal ngisi Before Iftar. Nah di tanggal 12 September Putbal berdiri sendiri sebagai sebuah IP dan kami mencoba untuk bikin comedy show di mana ada sejumlah stand up comedian dengan tematik Islami tentunya, dengan latar belakang Islam yang cukup kuat, dan tentunya ada gue sama Ustadz Felix Xiao. Dan yang menarik adalah kemarin kami buka pre-sale, belum diumumin line up-nya, udah habis tiketnya. Temanku langsung protes, ada orang dalam nggak ya gitu. Aku bilang nggak tahu. Aku bilang gitu. Itu sebenarnya kapasitasnya 1.000 itu. Jadi setengah udah kejual di pre-sale tanpa ngumumin line up-nya. Saat ini gue juga belum bisa ngumumin line up-nya, tapi nanti mungkin akan ada poster yang kita tampilkan untuk ngasih tahu line up-nya siapa aja. Ada beberapa nama, soalnya ada yang belum confirm, ada yang sudah confirm. Tapi silakan disikat tiketnya, masuk aja ke loket.com, dicari Putbal Comedy Show, dan lo akan ngelihat obrolan kayak gini, tapi lebih santai dan lebih banyak lucunya. Kayak tadi kan gue kalau sama Ustadz Felix Xiao duduk bareng, pasti ada jadi sentilan-sentilan ke arah sana kan, jadinya lucu sendiri. Nah kita akan coba fasilitasi lebih banyak itunya sebenarnya, dan berharap ada masukannya juga. Sekali lagi sampai ketemu di Putbal Comedy Show tanggal 12 September, dan sekarang kita tutup dulu Putbalnya, sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you, bye-bye.